Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najril dengan NIM 24030404168. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perhitungan akurasi dari model klasifikasi penyakit daun jagung yang telah saya implementasikan menggunakan PyTorch. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang saya berikan ini, saya mengimport berbagai dependensi seperti NumPy, Pandas, Matplotlib untuk visualisasi, dan yang paling utama adalah PyTorch untuk membangun model deep learning. Saya juga menggunakan Torch Vision untuk transformasi data dan pre-trained models, serta scikit-learn untuk evaluasi model. Secara konseptual, akurasi dihitung dengan rumus jumlah prediksi yang benar dibagi dengan total data uji, kemudian dikali 100%. Pada gambar yang saya berikan ini, kita dapat melihat contoh citra daun jagung original yang belum mengalami proses augmentasi. Data ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu healthy atau sehat, blight, dan common rust. Gambar-gambar ini masih dalam kondisi normal dan akan digunakan sebagai acuan untuk proses testing. Dalam implementasinya, saya menggunakan conversion matrix untuk menghitung akurasi lebih detail yang tidak hanya menunjukkan akurasi keseluruhan, tetapi juga precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Sekarang mari kita lihat hasil implementasi perhitungan akurasi pada gambar yang saya berikan di layar ini. Kita bisa lihat classification report yang menunjukkan performa model secara detail. Model saya mencapai akurasi sebesar 96% atau 0,96 dengan macro average dan weighted average juga berada di angka 0,5 hingga 0,906. Untuk kelas 0 atau healthy, model mencapai pre-precision 0,96 dan recall 0,92. Kelas 1 atau blight mencapai pre-precision 0,96 dan recall mendapatkan sempurna. Sementara kelas 2 atau common rust memiliki pre-precision 0,98 dan recall 0,88. Lebih detail lagi pada conversion matrix saya berikan, kita bisa lihat diagonal biru tua yang menunjukkan prediksi benar, angka 106, 131, 52, dan 117 pada diagonal utama adalah jumlah prediksi yang tepat. Sementara angka-angka di luar dari diagonal itu, seperti 3, 6, 4, dan 3, menunjukkan kesalahan klasifikasi yang relatif dibandingkan dengan total 422 data uji. Namun dari hasil yang sudah dicapai, saya mengidentifikasi beberapa kekurangan pada metode yang saya implementasikan. Bisa kita lihat pada gambar yang diberikan ini, pada gambar augmented image ini terlihat jelas bahwa teknik augmentasi data yang saya terapkan terlalu agresif. Gambar menjadi blur, terjadi distorsi warna yang ekstrim, dan beberapa gambar bahkan terflip secara horizontal dan vertikal secara berlebihan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini, beberapa citra mengalami perubahan warna yang tidak natural seperti warna ungu dan biru yang muncul pada daun yang seharusnya itu warnanya hijau. Hal ini dapat menyebabkan model belajar pola yang salah dan mengurangi kemampuan generalisasi pada data real. Kekurangan lainnya adalah model berpotensi overfitting pada pola augmentasi tertentu, sehingga ketika dihadapkan pada data baru yang lebih natural, performanya bisa menurun. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, saya menawarkan beberapa solusi perbaikan. Pada gambar yang saya berikan di layar, kita bisa lihat perbandingan antara citra sebelum pre-processing dan setelah pre-processing. Terlihat perbedaan yang signifikan di mana setelah pre-processing gambar menjadi lebih terang dengan kontras yang tinggi, namun detail tekstur daun justru lebih berkurang. Nah, solusi pertama, saya akan mengurangi intensitas augmentasi data. Alih-alih menggunakan informasi yang ekstrim, transformasi yang ekstrim, saya akan menggunakan augmentasi yang lebih natural seperti rotasi maksimal 15 derajat, zoom ringan di 10%, dan brightness adjustment yang moderat. Solusi kedua, saya akan menambahkan teknik regularisasi seperti dropout layer dengan rate 0,5 pada fully connected layer dan menerapkan early stopping untuk mencegah overfitting. Solusi ketiga, saya akan memperbaiki preprocessing dengan mempertahankan karakteristik warna asli daun. Alih-alih normalisasi yang terlalu agresif, saya akan menggunakan
standarisasi yang lebih lembut, atau bahkan mempertahankan original color space untuk fitur warna yang lebih informatif. Solusi keempat yang saya terapkan, saya akan menambahkan teknik transfer learning dengan model Patternized seperti ResNet ataupun EfficientNet yang sudah terlatih pada dataset besar sehingga model dapat belajar fitur lebih robust. Dengan implementasi solusi-solusi ini diharapkan model tidak hanya mencapai akurasi tinggi tetapi juga memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik pada data baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.